Selamat datang Dokter Rian Mandagi ini. Ryan Oh, Marcel Ryan Kumaat. Mandagi betul. Betul. Ryan Marcel Kumaat. Oh, Ryan Masuk Kumahat Ah, betul. Dok, ini podcast karya anak muda yang ada di Pulau Mongondo terutama terkhususkan di Kecamatan Lolak. Ini memang salah satu kreativitas toh, Dok, toh. ya memang harus begitu. Iya. Ini mungkin ada pertanyaan pertama ini, aktivitas dokter aktivitas sehari-hari di luar dari ya misalnya di luar dari pekerjaan toh. Ah, Oh, aktivitas sehari-hari ini Dok bikin apa toh? aktivitas sehari-hari. Praktek pertama. Baru ada bisnis tambahan. Bisnis tambahan nih. Bisnis ya kecil-kecilan lah. Baru karena ada target berikut di 2024 ya. Oh, sip, sip. Ada pekerjaan tambahan lah. Pekerjaan tambahan nih. Sosialisasi. Tapi sehat-sehat ini, Dok. Dokter mesti sehat. Iya, Boleh sakit. betul. Dokter boleh mau sakit. Dok, selama jadi dokter ini, apakah selama jadi dokter pernah menangani atau mendengar kasus medis ya di luar nalarnya ya kedokteran? Kasus medis Banyak, yang ada di banyak, Bola Mongondo contoh, salah satu contoh tuh. Apa itu banyak, kira-kira? banyak. Ya apalagi orang ambilkan Bolmong ini apalagi khusus Lolak, eh, dia kan apa ya, Lolak ini lebih banyak orang yang taraf pendidikannya menengah Taraf pendidikan toh. menengah ya. Jadi banyak yang masih terpaku pada misalnya jampi-jampi atau belum bilang orang bekeng lah toh. Metode tradisional Ah, mungkin, Dok ya. jadi banyak juga dengan metode tradisional. Jadi kalau untuk kasus-kasus seperti itu Heeh. banyak juga yang kita dapat di saat keseharian di praktek itu tidak sesuai nalar. Oh, Banyak banyak iya. sekali. Tapi tetap dari perkajian dan dari ilmu yang nanti kita akan baca di rumah setelah praktek itu bisa juga kita selesaikan begitu. Jadi misalnya ada yang datang, "Dok, ini anak kalau malam, ini kasus ini pernah. Dok, ini anak kalau malam dia nggak bisa tidur gelisah. Nggak bisa tidur. Kalau siang dia biasa. Insomnia bukan? Dia nggak bisa tidur karena gelisah." Gelisah ya. Nah, baru setelah tanya tuh anak, dia bilang bahwa dia lihat ada bayangan-bayangan, toh. Nah, kita kaji, tanya berapa lama? Hmm. Berapa lama? Oh dok, so kurang lebih dia 3 bulan terakhir. Nah, itu kalau dari segi orang awam, pasti dia akan pikirnya, oh orang backing ini. Tapi kalau dari segi kedokteran, orang itu orang bilang ini, so kalau dia 3 bulan, ini berarti sifatnya sudah lama. Sudah lama ya. Toh kalau dia melihat ada bayangan atau ada bisikan, itu berarti soal ke gangguan jiwa, skizofrenia istilahnya. Schizophrenia. Gitu. Jadi semua bisa tolong selesaikan tetap gitu. Tapi kalau menurut orang awam tidak, maksudnya bukan ke arah medis, toh, tapi lama kelamaan atau dari ilmu yang referensi yang kita baca tetap bisa kita tahu. Jadi pernah Ah, menangani salah satu kasus memang di luar nalar, salah satu contoh itu Dok ya. pernah. Kalau di Manado kita pernah lebih parah lagi, Lebih parah ya? lebih parah. Dan ini barang ini kejadian ini memang di luar dari akal sehat. Alah itu apa itu? Kasus apa itu Dok? Ada pernah kerja di dokter di klinik di Hotel Peninsula. Hotel Peninsula. Jadi Hotel Peninsula ini kan dulu Hotel orang tahu Peninsula ya. kan rumah sakit, toh Betul rumah betul. sakit, rumah sakit apa ya DP nama itu Gunung Wena kalau salah. Sebelum jadi hotel kan itu Mm. dulu. Jadi sebelum kerja itu perawat bilang dok di sini banyak hal-hal mistis jadi, Allah. apalagi untuk anak-anak PKL yang baru. Kita bilang oh iyo, oke, nggak masalah. Belum 2 jam saudari itu datang dalam bahwa memang anak PKL baru perempuan, dia tidak sadar tapi DP mata terbuka. Nah, orang kita periksa vital sign apa semua normal. Nah, kita tekan di daerah sternum. Sternum ini tulang Ini dada perempuan kita. laki-laki ini Dok. Perempuan. Oh perempuan. Kita tekan di tulang sternum ini. Tulang sternum ini kalau orang yang sadar istilahnya tidak sadar itu orang bisa lihat dari sini. Kalau orang tekan kuat, toh nggak usah kuat, tekan sedikit saja. DP rasa nyeri itu 2 kali lipat. Jadi pasti dia akan bereaksi. Betul betul. Apalagi kalau dia pura-pura istilahnya nggak sadar, tuh tinggal orang tekan di sini pasti dia kebangun itu. Nah, ini kita so tekan memang kuat sekali, nggak bangun. Nggak bangun dia. Itu kita bilang, aduh ini apa ini? Selama berapa jam itu Dok? Ya kurang lebih, nggak jam sih, setengah jam lah. Setengah begitu. jam ya. Tiba-tiba dia sadar sendiri. Dengan cara itu dokter Nggak pakai obat apa-apa. So nggak pegang waktu itu, sudah. Itu pengaruh apa itu kira-kira Dok?
Itu yang sampai detik sekarang masih di luar nalar. Oh, memang luar biasa juga. Mungkin bisa jadi kalau dari analisa hipoglikemi, Hmm, kekurangan gula. Kurangan Bisa gula. jadi, tapi waktu itu kan nggak periksa gula juga. Nggak ada alat Betul. periksa gula, jadi kita nggak bisa mendiagnosis itu. Betul. Terkait persoalan ya masih sama dokter profesi sebagai dokter. Dokter umum ini toh, dokter ini. Masih umum. Dokter umum. Cuma ya. umum, cuma Cuma umum. umum. Baru terlepas dari itu, Dok, ini dokter pandangan toh. Hmm. Bagaimana menurut seorang dokter Ryan toh melihat seks bebas yang ada di Pulau Mondo, terutama di Kecamatan Lolak? Apakah Sensor ada? kita mau jawab. Apakah ada atau memang belum dapat lihat, itu? Kalaupun ada, ya dokter pandangan bagaimana untuk mengurangi seks bebas yang ada di Kecamatan Lolak? Oke, jadi kita jawab yang pertama dulu. Kalau soal menurut kita seks bebas ya, ini secara gamblang ada. Ada ya? Toh? Kalau mau suka cari tahu ya buka aplikasi hijau Jo. Aplikasi hijau betul. Toh. Luar biasa. Teman-teman juga tahu nih aplikasi hijau ini dia. Begitu. Jadi secara tidak langsung, karena orang kan pakai adat yang orang Indonesia bukan dengan orang Barat. Betul. Jadi tetap itu akan tertutupi. Nah, jadi kalau kita tetap ya ada. Karena apa? Ada juga beberapa pasien yang datang berobat dengan penyakit menular seksual. Begitu. Berarti ada kan? Begitu. Penyakit menular seksual itu kan dia cuma didapati dari hubungan seksual yang sering gonta-ganti. Sering Gitu. gonta-ganti ya? Luar biasa. Jadi cara untuk menangani misalnya ini, Dok, apakah dia harus pakai pendekatan edukasi pendidikan atau pendekatan yang memang jangan, kalau orang Manado bilang jangan bergaul-bergaul loh. Padahal kan lingkungan ini juga para DP magnet toh. Jadi itu memang ya dari pergaulan. Nggak bisa orang mau pungkiri itu dari pergaulan seks bebas itu. Cuma kalau dari segi kedokteran yang orang kaji itu, ketika orang sudah kena infeksi menular seksual, itu kadang-kadang dia bukan kadang-kadang, hampir selalu dia malu untuk berobat, betul enggak? Betul. Sehingga dia istilahnya kata kasar kasih biar. Si biar ya. Nah, ketika dia biarkan hal itu, toh apalagi misalnya penyakit sipilis, toh, nah, untuk laki-laki pasti dia akan sakit, tapi pada perempuan tidak. Perempuan tidak. Nah, pada perempuan dia gampang sekali menjangkiti laki-laki, toh, apabila berhubungan tanpa alat pengaman. Tanpa alat pengaman. Nah, sekarang dia tidak sakit, tidak nyeri. Berarti kalau satu hari ada 10 orang, berarti 10 orang itu terjangkit. Luar biasa ya memang. Nah, coba bayangkan itu. Jadi itu seks bebas itu bukan orang kaji dari cara berhubungannya, tapi penularan penyakitnya kalau dari kita. Kira-kira ada enggak di Kecamatan Lolak ini yang ya terutama dokter bertugas di Kecamatan Lolak pernah enggak menangani orang yang sakit, ya salah satu sakit sipilis contoh karena Ya, gara-gara seks bebas? Pernah ya? Banyak. Banyak ya. Di Lolak ini ada ya, Dok ya. Ya mungkin salah satu yang datang ke praktek banyak, tapi kita nggak hafal orang Lolak atau apa. Tapi yang datang ke praktek ada. Kalau untuk ya tentang tingkat kesehatan yang ada di Kecamatan Lolak, bagaimana menurut dokter? Apakah banyak yang muda-muda pergi berobat, padahal lansia yang harusnya berobat lebih banyak daripada muda-muda, iya toh? Jadi tingkat kesehatan yang ada di Kecamatan Lolak. Nah, kalau tingkat kesehatan itu di Lolak itu paling banyak ya selama kita praktek di sini ya, itu paling banyak orang tua. Orang Pasti. tua ya. Orang tua, anak muda tuh sedikit. Anak-anak paling banyak. Kalau orang tua dia penyakit apa itu, Dok? Biasa. Degeneratif lah. Penyakit misalnya darah tinggi, gula, Darah tinggi, ya? asam urat, jantung, ginjal. Penyakit yang orang derita biasanya di umur-umur yang lanjut dang. Penurunan fungsi organ semua, baik jantung, ginjal tuh ditambah dengan darah tinggi atau gula itu. Sampai orang sering berobat. Kalau pak anak-anak ya penyakit misalnya ispa, diare, nah itu yang banyak juga. Jadi 50-50. Jadi anak muda juga ada, orang tua. Anak muda, cuma yang paling sering apa? Orang tua. Orang tua paling sering. Orang tua di anak-anak. Orang paling tua. sering. Jadi untuk anak muda lebih ke ya seimbang lah. Kalau orang tua dengan anak-anak, kalau dong bilang ada 10 ya 10 5 begitu. Iya, betul. Ini, Dok. Ini berapa lama ini, Dok, untuk mengambil ya kira-kira untuk sekolah dokter ini berapa lama DP jenjang itu di bangku kuliah dan kira-kira sampai dapat DP status dokter ya toh? Reguler. Kalau reguler dari lulus SMA
sampai sarjana kedokteran itu regulernya 4 tahun. Reguler 4 tahun. Ah, baru dari dokter sarjana kedokteran ke dokter itu ada tahap profesi itu 2 tahun. Kayak kaos begitu mungkin ya. Koas. Koas. Nah, koas. Itu koas Kosap, ya. istilahnya. Berarti magang begitu, Dok? Enggak. Enggak sih, lebih menekankan bukan ke arah magang sih, tapi orang belajar belajar skill lah, teknik lah. Penanganan pasien toh itu. Karena kan yang orang dapat waktu kuliah itu kan cuma materi semua. Dari Materi. kuliah sampai dapat sarjana, ada DP sekolah lagi ulang atau bagaimana? Iya, ada. Sekolah. Sekolah Sekolah ulang. ulang, tetap sekolah itu. Jadi DP gelar untuk di belakang itu SKT itu apakah ketika ambil dokter Sarjana. hilang enggak? Atau tetap? Sebenarnya ada, cuma sudah orang langsung hilangkan saja karena gelar dokter kan sudah ada. Begitu ya. Setelah dari itu habis sudah? Enggak? Atau ada lagi DP Ada, Iko? Itu banyak berapa lagi. lama itu, Dok? Kira-kira? Kalau ambil spesialis misalnya spesialis ya pokoknya rata-rata 4 tahun lagi kita tambah. Jadi Ambil lama spesialis konsulen. juga. Konsulen ya? Konsulen luar lagi. biasa. Kalau konsulen kurang lebih 4 tahun lagi. Jadi DP total kalau dari dokter untuk ambil konsulen 8 tahun. Itu reguler. Betul, betul. Itu reguler itu. Jadi memang nyanda semudah yang orang pikirkan ini mau atau bagaimana kira-kira mau ambil dunia kedokteran tuh? Karena mungkin teman-teman juga mau kuliah di kedokteran, mungkin dokter ada berbagai pengalaman iya tuh. Kuliah di kedokteran itu sebenarnya ya sulit. Susah. Sulitnya mungkin di anggaran, bukan dok ya? Anggaran semua kuliah pasti sulitnya di anggaran. Cuma Dengar-dengar kalau isu untuk dokter paling tinggi mungkin. So kalau biaya UKT mungkin di bagian kedokteran tinggi mungkin ya? iya, betul. Paling tinggi. Paling tinggi ya UKT kedokteran. Tapi kalau soal tahapan kuliah itu waduh memang susah. Dokter itu bukan cuma bagaimana orang menghafal, enggak. Tapi bagaimana orang setelah orang hafal, orang bisa bikin satu korelasi antara hafalan itu dengan orang praktek. Baru kedua, orang ini dokter itu harus ada basic, istilahnya basic ilmu dasar. Basic ilmu untuk dasar. jadi dokter. Itu makanya kan di semester awal itu dokter itu bukan belajar bagaimana menangani orang sakit, tapi bagaimana mengetahui sistem normal dalam tubuh. Anatomi tubuh Begitu. Jadi orang tahu dulu DP normal. Normalnya apa? Baru di semester lanjut belajar itu penyakit. Betul. Karena logikanya enggak mungkin orang tahu orang ini sakit sedangkan normalnya orang enggak tahu. Iya toh? Gitu. Jadi itu tahapan itu yang orang masuk. Jadi memang masuk ya dokter juga ini agak susah-susah gampang dok ya. Niat. Memang kalau ada niat memang Niat. semua dipermudah kan. Dok, ngomong-ngomong berapa sih gaji dokter ini? Kira-kira. Gaji dokter. Dokter tidak punya gaji kalau praktek pribadi. Oh, kalau buka praktik pribadi ya? Tidak punya gaji. Itu pendapatan langsung dari pasien. Sian kak. Kalau dokter kerja di pemerintah ya ada standar gaji. Ya lumayan lah. Ini dok terkait kedokteran. Jadi setidaknya kalau dokter itu hidup pas-pasan lah. Gitu dah. betul. Jadi pertama orang harus berpacu pada undang-undang. Undang-undang. Undang-undang itu jelas bilang bahwa hak setiap masyarakat untuk sehat. Untuk mendapatkan layanan kesehatan. Nah sekarang di lapangan masih banyak orang yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang benar. Apalagi banyak cuma bermasalah pada administrasi. Administrasi Kang. Ya toh? Luar biasa. Jadi di luar ini yang mana yang paling banyak kasus? Pelayanan atau secara administrasi? Dua-dua. Dua-dua ya? Dua-dua. Sekarang orang bikin sesuai SOP. SOP itu bisa orang lakukan juga kan dengan alat-alat yang memadai. Karena SOP itu kan salah satunya juga alat-alat penunjang. Nah sekarang mau lakukan sesuai SOP sedangkan alat-alat penunjang tidak ada, bagaimana? Itu lagi Kang, memang. Atau misalnya tempat ini ada, ruangan ini ada. Ruangan berdiri, misalnya tempat CT scan atau apa, tapi tidak ada tenaga ahli yang bekerja situ. Oh betul. Apa DP guna tuh alat? Betul. Nggak ada guna. Nggak ada guna lagi. Rusak percuma. Anggaran yang dibeli berapa? Banyak. Rusak percuma. Ini rugi dok ya? Itu.
Jadi umpama kira-kira ini dokter sebagai masyarakat awam ini toh melihat satu sosok ini toh. Jadi pandangan seorang dokter melihat satu sosok kalau kira-kira toh, dia profesi dokter bermanfaat untuk masyarakat apa sebagai politisi. Jadi harus dipisahkan ini dok, menurut dokter pandangan ini. Menjadi politisi yang bermanfaat untuk masyarakat. Kira-kira yang mana lebih bagus? Kalau menurut dokter pandangan. Ada lihat suatu sosok ini tuh. Oh. Kita nggak bisa memisahkan antara dokter dan politisi. Nggak bisa. Karena apa? Ketika dokter menjadi seorang politisi, gelarnya tidak dicabut. Tetap dokter ya? Tetap dokter. Sadis, luar biasa. Nah, beda dengan beberapa terapan ilmu yang lain ya. Kita nggak bilang apa, tapi beda. Kalau dokter itu, istilahnya mau terjun di politik, dokter, tidak terjun pun tetap dokter. Mau terjun di politik tetap melayani orang, mau tidak terjun pun tetap melayani orang. Jadi dua-dua pada dasarnya secara fundamentalis melayani. Ya tetap. Tapi menurut dokter, yang kira-kira kalau dipilih salah satu, ya. Yang mana kira-kira paling bagus? Dokter. Dokter ya? Dokter. Luar biasa. Gelar dokter seumur hidup. Gelar politisi paling lama 5 tahun. 5 tahun. Kita tertarik tadi kita mau coba mau. Dusu dokter bilang tadi ya dokter mungkin ada ancang-ancang ini toh mau kasih tudang ya toh semua orang tahu ini ancang-ancang. Kira-kira kalau sampai dokter tuh sampai-sampainya nak ya dokter pecerita tadi lah untuk dokter minimal orang ya pilih dokter lah dibandingkan politisi toh. Nah, kira-kira menurut dokter ini kalau nantinya dokter mau maju tuh mudah-mudahan nak ada halangan toh ya. Kalau dokter mau maju ini kira-kira seberapa besar harapan dokter supaya itu masyarakat boleh mau pilih Pak Dokter toh kira-kira dong. Kalau kira-kira suatu saat 2050 mungkin dokter mau maju toh, orang kan ingin tahu bagaimana itu dok. Iyo. Maju jadi apa dulu ini? Ya, maju ya biasa tadi toh. Ya dokter kita tertarik kita modus itu tadi. Ya, dokter bilang mau maju sebagai politisi itu. Jadi mungkin anak sekarang 2025, 2020 ya 50 lah. Menjadi dokter adalah suatu anugerah. Anugerah ya. Menjadi politisi adalah suatu rezeki. Oh begitu ya? Nah, betul. Ya toh. Kenapa kita bilang anugerah? Karena proses untuk jadi dokter itu membutuhkan banyak tenaga, pikiran dan materi. Toh, sama halnya juga dengan politisi. Politisi. Dua-dua itu politisi juga perlu itu. Toh? Materi, iya tenaga, pikiran dan pikiran. Iya betul. Betul enggak? Tak kuras memang dok. Nah, dua-dua. Tapi dokter itu sifatnya permanen. Politisi itu sifatnya enggak permanen. Betul enggak? Betul, karena cuma 5 tahun toh. Kalau dokter seumur hidup. Dokter seumur hidup. Profesi. Jadi, ketika momen seorang dokter turun di politik, berarti dia itu harus bisa membagi waktu antara pelayanan dan politik. Betul. Itu. Karena dua-dua itu semua perlu tenaga, itulah tadi bilang perlu tenaga, perlu materi dan perlu yang tiga tadi. Pikiran, pikiran, iya. Tenaga dan materi. Jadi untuk jadi politisi dan dokter kita rasa harus bisa mengatur waktu. Nah, kalaupun diizinkan untuk terjun, orang dokter sudah terbiasa untuk mengatur waktu. Dokter itu diganjang bukan sebagai seorang ya yang mengobati pasien, tapi orang harus mengatur waktu karena waktu itu berhubungan dengan nyawa orang. Segala tindakan kalau orang bikin lama berarti akan lama pelayanan. Iya betul. Penanganan maksudnya. Penanganan. Toh? Jadi dokter itu sudah dididik bagaimana mengatur waktu. Jadi ya sudah terbiasa dok. Jadi nyanak mau kaki kalau umpama di politik. Ya, waktu terlalu sibuk nyanak mau kaki. Cuma ya paling ya mau belajar dari ilmu politik sedikit. Betul. Dok kita memang tertarik di dua profesi ini. Secara medis dan secara politik. Memang kita setuju dengan dokter tadi. Dua hal ini boleh mau pisahkan toh. Tapi secara tupoksi dia ada di koridor mungkin. Ya toh dok toh. Iya betul. Misalnya masyarakat toh, saking dokter mengap di Lolak ini, misalnya masyarakat dorong Pak Dokter untuk maju. Kira-kira apa yang dokter mau backing ini di Bulang Mongon terutama di Kecamatan Lolak? Kira-kira toh, sebagai prediksi dah. Mungkin 2050. Visi dan misi itu. Kita masuk kan. Kira-kira masyarakat dorong Pak Dokter ini toh karena memang dokter pisangking baik-baik toh. Pengobatan juga tuh ramah dengan masyarakat. Jadi masyarakat Lolok juga sayang lah. Lebih baik dokter maju supaya memang secara bidang kesehatan lebih menjamin. Nah itulah.
kita juga sebagai dokter berani untuk ikut dalam kompetisi ini bukan Kontestasi karena politik. punya kontestasi ini, bukan karena punya massa yang banyak, tuh. Bukan punya simpatisan yang banyak atau keluarga yang banyak. Nah, tapi kita maju di sini karena banyak orang yang sayang. Betul, banyak orang Itu yang pertama. Karena selama ini yang kita lakukan tiap hari itu murni pelayanan, murni pelayanan. murni untuk pelayanan. Karena ya yang kita lihat orang Bolmong itu banyak sekali perlu pelayanan kesehatan. Bagaimana orang mau tangani orang Bolmong itu, karena rata-rata orang Bolmong itu semua bukan cuma sakit organ, tapi sakit pikiran. Toh, stresor, Betul, iya betul, stresor itu banyak. Penyakit dari stres di orang Bolmong itu paling banyak. Terus terang. Dalam penanganan hari itu, tiap hari kalau ada 20 pasien itu rata-rata 11 sampai 12 orang itu penyakit timbul karena stres. Stres ya. Kira-kira DP obat apa itu dok? Kalau umpama dia pikirannya terlalu banyak. Nah, itulah yang mungkin belum diterapkan oleh teman-teman yang lain. Nah, jadi itu selalu kita bilang, orang kalau datang berobat ke dokter itu sakitnya ada 3. Pertama sakit organ, kedua sakit pikiran, ketiga sakit popoji. Jadi Karena ini 3 hal ini saling berhubungan. Toh. ini yang paling Nyada parah ada pikiran. doi, jadi stres, akhirnya timbul mah. Toh? Oh, Betul begitu nggak? ya dok ya, sampai Iya, toh, berapa rata-rata mah kan ya? begitu, sampai mah. Karena kalau dia stres kan hormon bekerja tidak stabil. Akhirnya hormon yang memproduksi asam lambung kan meningkat. Akhirnya sakit DP mah. Iya Luar toh? biasa ya. Ketika dia sakit mah jadi lebih stres, lebih timbul lebih pikiran. Iya toh? Apalagi popojinya nggak ada tuh dok. Iya. Jadi orang kalau datang itu selalu 3 unsur itu yang dia datang berobat. Nah, karena kita sebagai dokter, bagaimana supaya pasien ini bisa sembuh betul, itu kita lakukan itu 2 penanganan dulu. Penanganan soal psikisnya, baru organnya. Jadi psikis dulu baru organ ya. Makanya setiap pasien yang datang selalu kita, istilah orang bilang, baku saya doakan. Oh. Bikin dia tertawa. Karena dari cara tertawanya saja, orang boleh lihat, ini orang ini sakit parah atau enggak. Betul. Gitu. Betul. Ya. Kalau dia tertawa lepas, berarti dia sakit ringan ini. Toh, Ini sakit pikiran yang kalau dia popoji. cuma senyum, oh berarti sedikit berat itu. Kalau dia coba diam, parah sekali itu. Bawa ke rumah sakit, Jo. Betul. Kira-kira dok, selama dokter pengalaman jadi dokter ini, boleh nggak lihat orang itu biarnya ada keluhan, boleh dapat tahu nggak dia sakit apa? Rata-rata pasien datang ke tempat praktek pribadi ya. Kedokteran belajar psikologi dia enggak dok ya? Oh, belajar. Belajar ya? Belajar. Malah lama itu 2 tahun itu. Oh, begitu Lama. ya? Makanya setiap orang yang datang itu langsung bisa juga orang prediksi biasanya. Iya, Prediksi. Pak. Karena berdasarkan pengalaman toh yang Betul. ada. Jadi bisa langsung prediksi. Apalagi dengan anamnesis. Tanya-tanya keluhan toh. Dari tanya keluhan itu 70% diagnosa bisa kita tarik kesimpulan. Biasanya. Betul. Nah, sisanya itu kita pakai stetoskop untuk dengar. Nah, itu untuk memastikan, no? Memastikan. Memastikan betul enggak kelainan itu yang kita prediksikan. Gitu. Betul. Dok, dari kecil memang ada cita-cita jadi dokter ini atau bagaimana ini? Ini gagak. Apakah jadi pilot contoh tuh Enggak. atau ABK Terus terang atau kita nggak mau cap jadi dokter. kapal? Jadi bagaimana kok sampai cerita jadi dokter ini? Dorongan orang tua. Padahal dari kemauan pribadi nggak mau. Nggak mau. Kita suka terus terang cita-cita. Pengusaha bengkel. Luar biasa juga sampai jadi dokter ini dia ya. Memang dari kecil pengusaha bengkel ya. Pengusaha bengkel. Oh, Jadi begitu buka toko spare part apa semua ada gitu. Itu cita-cita sih. Jadi dokter ini, profesi dokter ini memang dorongan dari orang tua. Dorongan orang tua. Padahal kalau mau ikut kata hati orang mau bilang belum stop. Belum stop. Lebih baik jadi pengusaha. Karena waktu mau masuk ke dokteran kan orang tua bilang masuk ke dokteran, Ayan masuk ke dokteran. Karena begini ya. Pertama memang dasar orang tua, mama kan itu suka jadi dokter kan, tapi waktu itu kan terbentur karena orang asing, warga negara asing masih. Jadi enggak dapat izin untuk sekolah dokter. Betul. Akhirnya istilahnya mama balas dendam, akhirnya anak dua-dua dia saya bikin jadi dokter. Nah, jadi waktu kita itu enggak mau sebenarnya jadi dokter. Enggak mau sama sekali, enggak ada keinginan sama sekali mau jadi dokter. Makanya waktu pemilihan jurusan di T2, tahu T2 semua tahu. Itu pilihan pertama hukum. Baru kedua ke dokter. Kedua, teknik elektro. Tahun berapa itu kira-kira? 2004. 2004.
pemilihan ketiga baru dokter. Iko mau pemaudang. Oh, Dokter. begitu ya. Nah, setelah tes, nama nak keluar di dua itu, keluar di dokter. Oh, betul loh. Nah, timbul rasa malas memang, malas. Nggak Karena mau, memang karena nggak nggak sesuai sesuai dengan dengan hasrat. iyo hasrat Kang. Nggak Iyo. sesuai. Jadi semester 1, 2 memang malas sekali memang. Itu pertama kali menggeluti dunia kedokteran ya, Hmm. semester 1. Baru ilmu yang baru memang yang torang memang istilahnya torang dapat lepas di hutan. Terus nggak dapat kasih bekal apa-apa. Iyo Kang, Jadi betul. bagaimana mau bertahan hidup di situ? Nah, untuk 1-2 tahun pertama lah begitu. Oh, betul betul. Tapi setelah kelar jenjang itu ya esket, nah tekad mulai timbul. Tekad mulai timbul. Ya? Karena pertama kasihan orang tua Kang, biaya so banyak, terus lagi mau asal-asalan, sudah tekad timbul lah, mulai belajar betul-betul, akhirnya ya puji Tuhan boleh selesai tepat waktu dari jenjang sarjana kedokteran sampai dokter itu tepat waktu. Tepat waktu berarti dari tahap awal pertama 3,5 tahun baru 4 tahun. 4 tahun. Tapi kita selesainya 5 tahun lebih. 5 tahun lebih ya. Terlambat 1,5 tahun. Luar. Tapi waktu kelar dokter itu 2 tahun, kita bisa tempuh bersyukur itu 1 tahun 11 bulan. 11 bulan ya. Nah, lebih cepat dari target. Baru terkait kesehatan ini toh. Hmm. Kesehatan di lingkungan ini bagaimana menurut dokter ketika masuk tuh mengganggu enggak dia kesehatan? Persoalan pabrik, limbah, polusi dilihat dari kesehatan mengganggu enggak dia? Kalau masuk ini. Tergantung dulu pabrik apa. Toh? Oh iya betul. Kalau dia banyak menggunakan zat-zat kimia, terjadi polusi udara kan? Polusi udara mengganggu juga dok ya? Ya pasti, polusi udara mengganggu. Mengganggu ya? Ya pasti ada sektor-sektor yang mengganggu. Salah satunya kesehatan lah. Kesehatan kah? Tapi kan ya itu peran aktifnya, khususnya pemerintah di bagian kesehatan, dinas kesehatan yang harus memang bekerja ekstra lah kalau sampai jadi. Baru kedua ya AMDAL ya, pengendalian lingkungan. Harus pakai pendekatan analisa kan? Baru pembuangan limbah itu, karena itu pasti berhubungan juga dengan kesehatan nanti. Iyo, yang sampai ketuk polusi itu dok. Polusi air, udara itu kan memang pasti mengganggu di kesehatan, pasti. Mengganggu di kesehatan ya. Jadi memang ini kalau ada perusahaan-perusahaan masuk, memang kalau dia membawa efek negatif terutama di polusi memang mengganggu dok ya. Iya pasti kalau dia memang tidak terkelola dengan baik. Betul. Makanya itu kita bilang ketika ini masuk, kerja ekstra dari dinas kesehatan dan kerja ekstra dari badan lingkungan hidup. Oh betul. Begitu. Betul. Baru untuk terkait kesehatan tadi, kira-kira dokter sendiri ini toh, kira-kira banyak orang tahu bahwasanya profesi dokter itu orang sehat-sehat semua. Kira-kira begitu dok gitu. Dokter ini maksudnya ndak ada ya kalau orang mau bilang penyakit apa, karena orang-orang awam kasihan tahu namanya dokter itu sehat. Iyo, dia bilang oh hanya di luar dari profesi dokter itu yang banyak virus, penyakit iyo. Salah kalau kita. Orang yang paling sakit itu, profesi yang paling sakit itu dokter. Dari sisi apa itu dok ya? Iya, paling Pikiran, sakit itu dokter. Bukan. Itu ya sedikit lah pikiran. Tapi yang paling, misalnya pasien datang 20 dengan 20 penyakit berbeda yang menular. Berarti kan secara tidak langsung 20 penyakit itu menular ke dokter. Iya toh? Karena menyentuh langsung kan dia dok. Iya. Betul. Jadi pasti kalau mau bilang sakit atau banyak penyakit, ya Pak Dokter yang paling banyak penyakit. Jadi kalau orang penyakit popoji dan pikiran, kalau mau penanganan langsung memang sampai dokter kanal ya. Aduh, nanti kita lihat penyakit popoji sekarang. Mana mungkin seorang profesi dokter kok udah mau penyakit popoji, nggak mungkin dok ya? Nggak juga. Nggak juga ya. Maksudnya begini, nggak juga. Tetap istilahnya jadi dokter seperti kita di tempat di desa ini, di Kecamatan Lola khususnya. Dari 2000 berapa dokter di Kecamatan Lola? 2016. Cukup nyaman juga ya dok ya? Bagaimana bukan kita pelayanan kesehatan itu, bagaimana bukan cuma mengumpulkan materi. Betul. Begitu. Karena materi kan itu ada banyak cara. Pertama orang bisa bagi dengan cara kuantiti toh. Nah, jadi kalau mau kaji masyarakat yang ada di Lolak itu rata-rata masyarakat miskin. Miskin ya? Nah, kalau
jadi dokter lantas mau minta tarif yang besar, kesian Betul. masyarakat. Iya toh. Makanya sampai detik sekarang kurang lebih berapa tahun ya? 2016. 7 tahun, Kang. 7 Tahun tahun. praktek itu sampai sekarang baru 2 kali kasih naik tarif. Oh, iya. Karena obat memang naik. Oh, 3 kali, sorry. Itu 3 pun kali. naik tinggi, naik sedikit. Karena memang obat naik, kan? Karena obat naik. Hmm. Soalnya kalau kita mau paksakan Hmm. kasih tarif yang mahal, Hmm, pasti betul. pasien bayar, pasti. Tapi setelah dia bayar, apa dia punya uang makan? Nggak ada. Betul, betul. Bahkan sampai kasih naik sekarang 20.000 saja, masih ada yang utang, kasihan tuh. Makanya ya lebih banyak ke arah kemanusiaan lah Kemanusiaan di ya. sini. Nah, mungkin karena itu juga banyak orang sayang. Banyak orang sayang, Ah. makanya ada Dorongan juga. dorongan juga, Iya, Kang. itu Oh, salah betul. satunya. Dorongan sampai-sampai Begitu. memang mau ada hasrat ke situ toh, Dok, Iya. toh. Iya. Iya. Kira-kira dong, Dok, menurut dokter ini. Kalau umpama di 2050 dokter ini dicalonkan, toh. 2050 Iya, masih Sondak jauh. Rikis to kita no. Iya. Terus umur berapa itu kira-kira? 60 to itu 60 lebih. masih. Iyo. Soalnya begini, Seumur ya? kita bilang prinsip yang kita tanamkan di keluarga. Apalagi istri kan dokter. Oh, istri dokter. Istri dokter di umum lagi. Sekarang sementara ambil spesialis Oh, ambil spesialis. Oh, anestesi. luar biasa. Prinsip yang kita tanamkan ke keluarga bahwa orang dokter itu rata-rata, bukan bilang pasti ya, rata-rata umurnya tidak panjang. Kenapa? Karena itu tiap hari berpaparan dengan penyakit. Penyakit. Iya toh. Ya. Oh. Sampai banyak penyakit yang ada apa pasien orang derita juga. Iya, Iya Kang. toh. Nah, jadi karena orang dokter itu umurnya rata-rata ya, bukan bilang pasti, tapi rata-rata enggak panjang. Jadi ya bikinlah orang kualitas hidup itu berguna dah. Berguna, betul. Berguna baik dari sisi keluarga atau untuk masyarakat banyak. Gitu. Makanya sampai detik sekarang kita tetap ya selalu, maksudnya prinsip kita kerja sekarang itu yang kita pakai, berbuatlah seakan-akan besok kita mau mati. Betul. Oh. Gitu. Jadi Supaya ada selalu berpikir besok kita mati. Iyo. Apa yang kita mau tanamkan sekarang? Nah, itu. Jadi Itu Dok, yang selalu. terlepas dari kedokteran ini ya, masalah kesehatan, kita tertarik dengan politik tadi, ya toh. Kita mau coba diskusi dengan pakai pandangan seorang ya dokter lah. Kira-kira kalau dokter ini toh, dokter di Lolak ini jadi anggota dewan toh, contoh maksudnya, contoh kira-kira apa yang amin toh. Kira-kira apa dokter mau bikin saking masyarakat pesayang pada dokter ini? Memaksimalkan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Itu pertama. Kedua, memaksimalkan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan. Oh. Itu paling penting dulu. Nggak usah janji yang lebih. Lebih ya. Karena kalau lebihnya itu tinggal bonus. Istilahnya. Kalau pelayanan kesehatan dalam cara bagaimana itu, Dok? Ambil contoh. Di Lolak ini, Puskesmas Lolak membawahi kalau nggak salah ya, 19 desa. 19 desa ya. Puskesmas Lolak membawahi 19 desa, di mana saat Puskesmas Lolak sekarang sih untuk sekarang ada 2 dokter, tapi dulu cuma 1. Maksudnya berapa puskesmas itu, Dok? Kira-kira? 1 puskesmas membawahi 19 desa. Wih. Nah, itu kan maksudnya apa ya? Akhirnya pelayanan kan jadi apa ya? Nggak efektif atau? Nggak efektif kali. Karena kalau nggak salah jiwa Puskesmas Lolak itu menangani kalau nggak salah 20-an ribu jiwa. Cuma dengan 1 tenaga dokter. Betul. Dan tenaga paramedis. Paramedis ya. Yang lain. Nah, itu bikin apa? Pasti pelayanannya tidak maksimal. Tidak maksimal. Iya toh. Nah, apa yang salah di situ? Yang salah di situ adalah pengaturan tenaga kesehatan. Jadi harus seimbang, Dok ya? Harus seimbang. Betul, dokter bisa menangani pasien, tapi kalau sudah terlalu banyak, kewalahan juga, Dok. Kewalahan pasti. Iya. Kewalahan, istirahat nggak ada. Iya, betul lah. Karena pengalaman pribadi pernah jadi dokter sendiri di Puskesmas Lolak. Oh. Itu tuh istilah sampai kerja istilahnya hampir siang sampai hampir mati. Hampir siang sampai hampir mati. Hampir siang sampai hampir mati. Jadi istilahnya ada istirahat itu. Waktu itu betul. Kurang lebih 1 tahun. Kita jadi dokter sendiri di Puskesmas Lolak.
Nah, jadi makanya itu yang jadi kajian pribadi untuk ya orang maksimalkan lah. Maksimalkan ya. Karena anggaran juga kan ada. Bagaimana orang bikin supaya pelayanan terhadap seluruh masyarakat itu merata. Merata. Supaya masyarakat yang tinggal di jauh dari puskesmas itu bisa juga dapat pelayanan yang cepat. Caranya bagaimana? Ya perlebar lagi pelayanan kesehatan. Betul. Itu. Tambahkan puskesmas karena kalau mau dihitung kan wajib pilih saja 32.000. 30.000. Berarti kan jiwa itu taruhlah kali 2, 60-an ribu. 60-an ribu. Taruhlah ini kali 2 cuma ya. 60-an ribu orang yang perlu layanan kesehatan. Yang dibawahi cuma 3 puskesmas. Nggak mampu. Di Kecamatan Lolak Sang Tombolang jadi ini 3 puskesmas nggak mampu ya? Nggak mampu. Jadi dengan Pasti nggak mampu. dengan dokter mudah-mudahan nanti dulu di kursi politik akan bikin perubahan dari sisi pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan baru ya itu dari segi fasilitas dulu. Faskes, fasilitas kesehatan. Baru ya dari alat-alat penunjang. Karena alat-alat penunjang yang ada pada orang ini masih minim. Dok, kira-kira ini maksudnya kalau jadi dulu toh mudah-mudahan kalau kira-kira mau ada pandangan enggak mau ambil di komisi berapa ini? Yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan dan sosial. Itu saja. Itu ya. Maksudnya bekerjalah sesuai profesi. Sesuai profesi. Betul. Sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Jadi tidak ada masalah juga tuh dari kedokteran baru ke politik. Jadi itu semua tergantung orang apakah memberikan hal positif toh atau negatif. Dok, ini mungkin untuk tamang-tamang masih muda ini tuh ada yang mungkin adik-adik suka mau kuliah di jurusan kedokteran tuh. Kira-kira dah apa tips pengalaman dokter untuk supaya orang itu tertarik masuk kedokteran? Adik-adik dilolak supaya SDM meningkat ya toh, terutama yang muda-muda yang suka masuk di dunia kedokteran. Paling pertama tekun, niat. Baru kedua harus punya bekal finansial juga yang cukup. Bekal finansial. Nah, itu juga harusnya ada peran pemerintah di situ. Toh, ketika orang ini punya niat, tekun, pintar, betul. Tapi kekuatan finansial dia tidak ada. Toh, sedangkan ini kan aset. Betul, aset. Membangun bangunan modal besar bisa selesai dalam 1 tahun. Tapi membuat dokter walaupun dengan modal besar tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Betul. Atau profesi lain ya. Profesi Tapi lain. kita bicara sebagai dokter. Nah, jadi kalau yang suka jadi dokter paling penting itu niat. Bagi mungkin orang-orang pada dasarnya pemain set jadi dokter itu terutama ya materi lah. Jangan berpikir dokter itu menjadi dokter berarti kita menjadi kaya. Enggak, jangan. Ataupun masuk DP kuliah mahal itu. Jadi menurut dokter pengalaman supaya kasih adik-adiknya enggak down tuh ketika mendengar ya karena tertanam pada orang pikiran doktrin itu bahwasanya masuk dokter itu mahal. Sebenarnya kalau membilang mahal itu tergantung. Kita juga orang tua basicnya enggak ya orang susah. Orang susah. Betul. Tapi ya karena orang tua juga niat pertama. Yang ingin maksudnya supaya anaknya usia pekerjaannya lebih dari orang tua. Jadi dipaksakan tuh maksudnya diarahkan lah untuk jadi dokter. Nah, setelah kuliah kedokteran itu kan itu memang biaya kita nggak bisa duga berapa banyak. Betul. Nggak bisa duga. Nah, jadi paling penting itu niat dulu. Karena kalau walaupun modal besar kalau anak itu ketika masuk sekolah, masuk kedokteran, kok niatnya sudah ada, nah itu selesai. Sama dia nggak guna tuh. Iya, banyak teman angkatan bagi kita. Ada berapa teman angkatan itu orang tua ada mampu untuk sekolah. Bahkan bukan bilang mampu, berlebihan. Tapi karena anak ada niat, ya belum selesai sampai sekarang. Betul. Begitu. Dok, ini terakhir karena terkait politik tadi ini ada netizen tuh, ada masuk foto ya salah satu
media sosial toh, Hmm. ketika dapat dengar orang akan mau wawancara Pak Dokter. Orang dari dokter pi poster-poster ini tuh Ah. di jalan-jalan ini. Ih, Pak Dokter suruh siapa ini hampir orangnya nak kenal tuh ketika dong lihat dekat. Ih, ternyata dokter kok ada di Nasdem ini. Kira-kira bagaimana itu dokter pi pandangan itu kira-kira? Ya, ini no yang Karena kan dong lihat secara langsung kan ya pakai kacamata tuh. mm-mm. Pas di foto poster pakai kacamata. Nyala pakai kacamata, pas Ah. mulai langsung pakai kacamata ini. Iyo, kira-kira bagaimana itu? Ya, ini mesti mau arahkan, makanya ini sosialisasi paling penting. Iyo, Karena sosialisasi betul. terus terang yang beredar dari tahun 2016 sampai sekarang orang tahu itu dokter Mandagi, Kang. Iyo sampai tadi dokter mana Jadi mungkin. ceritanya begini, cerita begini. Kan istri dengan kita dokter. Nah, Nah, waktu kelolak ya sistem promosi lah, promosi ya, toh. betul. Karena Mandagi kan keluarga juga di sini, Oh, mana lagi keluarga banyak Iya. di sini ya? keluarga di sini. Jadi bagaimana supaya gampang diterima? Ah. Ya pakai istri karena istri penama karena istri orang sini istilahnya, iya toh. Oh, begitu ya. Jadi pakai Mandagi begitu. Nah, karena istri PNS dia sibuk. Jadi yang paling banyak praktek kita. Jadi waktu memang tak banyak Pak Dokter ini ya, Prakteknya paling Di- banyak itu kita dibandingkan ke istri ya. daripada istri. Oh. Jadi akhirnya pasien tahu bahwa oh dokter Mandagi yang laki-laki. Betul, betul. Nah, begitu. Jadi setelah sekarang lihat poster, pertama orang kenal muka tapi nama dia tidak kenal. Betul. Nah, makanya untuk saat ini yang kita lakukan itu sosialisasi. Sosialisasi ya. Memperkenalkan nama asli lah begitu. Walaupun melewati memang pakai ya setidaknya ada pendekatan-pendekatan politik juga ya, sedikit-sedikit. Nah, padahal kan nyanak mungkin 100% ke situ toh. Heeh. Dok, ini mungkin terakhir. Hmm. Tips supaya orang anak muda lebih awet muda, lebih sehat dengan mungkin dijauhkan dari seks bebas. Semua tergantung dari pendidikan. Pendidikan ya. Kalau awet muda itu kira-kira ada DP. Kalau untuk seks bebas itu orang ya pendidikan lah, apa yang orang Pendidikan, tanamkan dari orang tua, sekolah itu. Kalau awet muda apa ya? pakai ramuan atau apa ya, terus Hanya menurut dah. dokter pi pengalaman, iya toh. Makanya rata-rata juga Dokter orang juga ini- indah boleh awet muda itu lebih Nah, gagah oh. ini pakai kacamata. mau buka jurang. Jadi mungkin ada tips-tips tuh atau bagaimana Awet itu? muda. Karena Karena memang- ada cerita istilah itu awet muda kok itu cuma istilah awam. Atau memang dia berjalan secara natural Tetapi nih. kalau dari segi kedokteran ya mungkin DP penuaan sel agak lama. Oh, agak lama ya. Tapi kalau perbanyaklah tertawa. Betul, itu salah satu obat ya. Hidup jangan terlalu stres. Walaupun jangan terlalu tertekan pada suatu keadaan. Jangan cuma terpaku pada satu kejadian, Mm, tapi dari kejadian itu kita orang ambil hikmatnya, Betul. toh, baru langsung kita bikin suatu pandangan ke depan yang akan kita capai. betul. Begitu. Supaya itu stresor itu akan hilang. Hilang ya. Baru awet muda umpama dapat lihat sama yang dokter Ryan ini tuh hari-hari dapat lihat cerah tuh bersinar itu tuh. Mungkin orang juga begitu tuh dok. Dokter kasih tips-tips tuh. Mungkin bagi yang madu orang atau tahu mangga begitu, ini tapi kalau tuh. di rumah sendiri nyanda stres juga. Betul. Jadi dok, makasih banyak ini seluangkan waktu datang Potompi Podcast. Sama-sama, terima Ya. kasih. Kehadiran dokter ini memang ya cukup membawa juga edukasi pada orang anak Pokoknya muda. intinya begini, anak muda yang apalagi yang usia sekolah ya, Hmm, kejar tuh cita-cita. kejar cita-cita betul. Karena apa? Karena memang betul cita-cita itu belum pasti orang gapai. Hmm, Tapi dengan usaha kemungkinan besar bisa orang gapai. Kalaupun tidak dapat sesuai yang orang inginkan, betul. setidaknya Tuhan kasih apa yang orang butuhkan. Butuhkan. Iya. Betul nggak? Siap, siap. Applause Itu dulu. yang paling penting. Jadi dok, mudah-mudahan kita orang dua buku dapet waktu untuk Amin. membahas lebih intens masalah kesehatan. Iya. Dok, makasih banyak ini ya. Kalau 2024 berikut kon Tuhan izinkan, kita suka lagi mau podcast begini. Duduk di sini secara politik ya. Iya, Ah, secara wah. politik dah. Supaya nanti kita langsung jabarkan kita target tahun ini apa, tahun Siap. depan apa, 3 tahun depan apa. Siap. Supaya orang lihat ada perubahan. Siap. Dok, terima kasih banyak sebelumnya ini. Ya, Jadi terima kasih banyak. titipan dari teman-teman, makasih banyak ini dok ya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan berjalan ya sehat-sehat terus dokter Iya. no. Ya. Ada kita mau tanya. Tapi Saraba ada? Dokter bisa. Bukan. Siap. Oke. Applause dulu lah.